Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalian hari ini? Baik-baik saja atau ada yang sakit? Baik. Baiklah, sebelum kita mulai mempelajari pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Ini tadi yang datang duluan adalah imam. Tolong silakan pimpin berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, karena di masa COVID ini kita harus memakai masker dengan benar. Pertama, yang kedua kita juga harus sering mencuci tangan. Jadi mengerti? Baiklah, sebelum saya mulai saya ingin mengecek alat tulis dan kelengkapan kalian. Oke, Jarod, kenapa kok tidak pakai kartu, Pak? Karena kata Pak saya kotor, Pak. Betul. Kalau itu wajar, kenapa wajar? Sama, perlu saya cuci, Pak. Kalau siapa itu? Andika? Pak kekecilan. Kekecilan. Nggih. Oke, baiklah. Untuk pertemuan berikutnya nanti untuk Andika bisa pinjam temannya. Untuk yang lain segera dicuci ya. Nggih, Pak. Baiklah. Lalu kan saya absen hari ini. Yang pertama Fajar. Itu Fajar. Imam, Ya. Jarod, Ya. Nadrian, Rino, Satria, Bayu Andika. Saya. Ada yang belum saya panggil? Randy. Oh ya, Randy. Kemana menghadap? Sakit, Pak. Sakit? Sakit. Dan saya tandai sakit. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, saya ingin menanyakan apa yang telah kalian dapat atau materi yang kalian pelajari di pelajaran kemarin. Silakan, ada yang menanggapi? Saya, Pak. Silakan diceritakan apa yang kamu pelajari kemarin. Saya mempelajari tentang materi motor starter, Pak. Baiklah, kita beri aplaus. Berikutnya ada yang akan menanggapi? Menambahkan, Pak, Oke, silakan. pada materi kemarin mempelajari tentang gangguan pada sistem starter. Bagus sekali. Kita kasih aplaus lagi. Nah, untuk terakhir ada yang ingin menanggapi lagi? Saya, Pak, Silakan. pada pembelajaran kemarin menganalisa dan mengukur keausan pada motor starter. Betul sekali. Beri kita aplaus lagi. Baiklah. Betul sekali, kita minggu kemarin mempelajari tentang motor starter beserta sistem starternya. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari KD 3.13, yaitu menganalisis gangguan pada sistem pengisian, di mana tujuan dari pembelajaran ini adalah melalui kajian referensi siswa dapat menganalisis kerusakan sistem pengisian sesuai dengan modul dengan penuh tanggung jawab. Jadi saya harap di pembelajaran hari ini kalian mempelajari dengan benar modul yang saya berikan nanti dan dengan penuh tanggung jawab akan menyampaikan hasil dari diskusi nanti. Sudah dimengerti? Siap. Baiklah, kita mulai dengan mengakses Google Classroom masing-masing. Silahkan kalian keluarkan HP kalian untuk mengakses bahan ajar yang ada di Google Classroom. Silakan kalian buka bahan ajar tentang PKSM yang berhubungan dengan tentang pengisian. Sudah? Di situ nanti ada link juga tentang
video gangguan pengisian, silakan kalian lihat terlebih dahulu. Akan kalian lihat atau kalian analisa, ya. Setelah kalian analisa, saya ingin memberikan satu permasalahan untuk kalian diskusikan, yaitu yang pertama, nanti tolong dicatat, kenapa baterai sepeda motor gampang drop? Itu permasalahan yang nomor satu. Ini yang berhubungan dengan sistem pengisian. Yang kedua, pada saat kendaraan berjalan, jika baterai tidak mau terisi, kira-kira yang terjadi kerusakan ada di bagian mana? Dua itu akan kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Nah, berikutnya saya akan membagi kalian menjadi dua kelompok besar. Yang pertama, Imam, terus Jarod, lalu Nedrian. Yang kedua, Fajar, ada Fajar? Fajar, terus Rino, Andika, dan Satria. Silakan kalian menuju ke kelompoknya masing-masing. Baiklah, untuk kelompok satu ada kesulitan atau pertanyaan? Silakan. Ada Pak. Ya, kenapa? Kira-kira mengakses tugas yang lain ada di mana Pak? Oke, untuk mengakses materinya, kalian dapat juga mengakses yang ada di Google Scholar. Di sana pasti akan ada video tentang materi yang valid yang bisa jadi rujukan. Untuk yang kelompok 2, adakah pertanyaan atau kesulitan? Silakan. Saya Ya, kenapa? jika mengakses video di YouTube, apakah diperbolehkan? Boleh. Mengakses informasi dan mengidentifikasi video di YouTube diperbolehkan selama masih ada sangkut pautnya dengan mata pelajaran atau materi yang sedang saya ajarkan. Silakan buka di YouTube-nya masing-masing. Untuk yang kelompok 1 bisa dilihat di Google Scholar tadi. Silakan. Masalah baterai gampang drop, kemungkinan kerusakan pada baterai yang aus atau kerusakan pada kiprok yang menyebabkan overcharging dan menjadi sering drop. Baiklah, kita beri aplaus. Berikutnya untuk kelompok 2 dipersilakan depan. Baterai tidak bisa terisi itu dikarenakan tidak bisa terisi karena kerusakan pada alternator, kemungkinan aus sehingga tidak dapat mengisi baterai dengan penuh. Baiklah, kita beri aplaus. Silakan kembali ke kelompoknya. Dari presentasi dari teman-teman kalian, silakan yang ingin menanggapi atau menambahkan, silakan mengangkat tangannya. Ada yang ingin menanggapi? Ya, silakan, Rino. Contoh keausan pada baterai apa saja? Contoh dari Keausan pada baterai. Oke, contoh keausan pada baterai. Nanti ada yang pertama baterai retak, yang kedua berat jenisnya tidak sesuai standar, yang ketiga selnya mati. Jadi benar kelompok 1 nanti ada tambahan, silakan nanti ditambahkan. Yang berikutnya ada pertanyaan? Pertanyaan dulu? Silakan, Adrian. Jika berat jenis pada baterai berlebihan, Ya. apa yang harus dilakukan? Baiklah. Jadi dalam baterai ada dua kemungkinan, berat jenisnya kelebihan atau kurang. Untuk kurang kita cukup menambahkan air aki. Jika kelebihan, maka air aki tersebut kita harus tambahkan air suling agar berada pada batasan standar dalam berat jenis sebuah baterai. Bagus sekali. Nanti kita akan tambahkan lagi untuk yang di kelompok 1. Dari pembahasan kelompok kalian, presentasi kelompok teman-teman kalian, kita akan menyimpulkan. Yang pertama, jika ada kerusakan pada baterai,
yang perlu dicek pertama adalah kondisi visual. Apakah retak atau menggelembung? Yang kedua, kita lakukan cek pada berat jenis, di mana ada 3 indikator: normal, kurang, berlebih. Jika kurang akan kita tambah air api. Jika kelebihan berat jenis, kita akan tambahkan air suling. Berikutnya, jika motor saat berjalan tidak terisi baterainya, kemungkinannya adalah alternator atau kita cek pertama adalah konektornya, apakah dia berkarat atau ada yang putus. Berikutnya kita lihat kondisi visualnya, apakah lilitan masih bagus atau sudah buruk. Nah, dari sini nanti bisa kalian catat pada buku kalian masing-masing. Silakan kalian mencatat terlebih dahulu sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Silakan ditulis terlebih dahulu. Dari materi tentang alternator, kerusakan baterai yang berhubungan dengan sistem pengisian, minggu depan kita akan melakukan pembelajaran tentang pengapian konvensional. Tolong dipersiapkan, jangan lupa untuk teman-teman kalian yang tidak memakai katelpak, nanti dipersiapkan katelpaknya untuk melakukan praktikum dalam sistem pengapian konvensional. Nah, sebelum pulang nanti jangan lupa kalian juga harus mengisi dalam Google Form yang saya berikan pada Google Classroom untuk mengetahui kedalaman materi tentang pengisian. Berdoa sebelum kita pulang. Silakan Imam. Sebelum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, jangan lupa untuk mengisi kuesioner atau tes di Google Form. Tetap semangat, jaga kesehatan. SMK bisa. Terima kasih. SMK bisa. Terima kasih.